mata pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. Pada video kali ini kita nanti akan belajar bersama lagi pada tema yang berikutnya, yaitu tema kedua mengenai klasifikasi. Ada yang tahu di klasifikasi itu apa? Ya, betul sekali. Klasifikasi itu merupakan suatu kegiatan untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Nah, makhluk hidup yang ada di dunia ini kan sangat banyak sekali, seperti hewan, tumbuhan, bahkan makhluk hidup yang kecil seperti mikroorganisme, banyak sekali jenisnya. Nah, bagaimana kita dapat mengenal makhluk hidup itu termasuk ke dalam kelompok hewan, atau termasuk ke dalam kelompok tumbuhan, atau termasuk ke dalam kelompok mikroorganisme? Maka dari itu kita perlu melakukan kegiatan klasifikasi. Nah, klasifikasi itu juga dapat digunakan untuk membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup atau benda mati. Nah, bagaimana kita melakukan klasifikasi? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, pada video belajar kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, seperti yang Pak Rifki sampaikan tadi, klasifikasi merupakan suatu kegiatan untuk mengkelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Nah, kita tahu sendiri di dunia ini kan banyak sekali objek yang bisa kita amati, baik dari makhluk hidup itu sendiri maupun benda-benda yang lainnya. Nah, contohnya pada gambar ini ada makhluk hidup seperti manusia, kemudian ada tumbuhan, ada hewan, bahkan ada jamur, dan juga ada benda-benda lainnya seperti boneka, kemudian robot, komputer, maupun virus. Nah, dalam objek pengamatan ini kita mengenal adanya makhluk hidup dan makhluk tidak hidup atau benda mati sendiri. Nah, kira-kira gimana ya atau bagaimana perbedaan antara makhluk hidup itu dengan benda mati? Kira-kira apa saja sih yang membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati? Nah, nanti kita akan belajar mengenai keduanya. Nah, yang berikutnya kita harus mengenal apa itu yang dinamakan benda mati dan juga makhluk hidup itu sendiri. Nah, kita tadi sudah mengenal bahwa benda mati itu seperti boneka, kemudian ada robot maupun komputer. Sedangkan makhluk hidup itu sendiri ada manusia seperti kita, kemudian ada tumbuhan maupun ada hewan. Nah, keduanya ini mengapa dapat dibedakan atau dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok benda mati maupun kelompok makhluk hidup. Kira-kira bagaimana ya kita dapat membedakannya? Nah, tentu setiap benda mati maupun makhluk hidup itu sendiri harus memiliki ciri-cirinya. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai ciri-ciri benda mati. Nah, ciri-ciri benda mati diantaranya yang pertama, memiliki bentuk dan ukuran. Nah, benda itu yang ada di dunia ini tentu saja memiliki bentuk serta ukurannya masing-masing. Seperti batu memiliki bentuk bulat, terkadang ada yang bentuk kubus atau berbentuk oval. Nah, dan juga batu juga memiliki ukuran tersendiri. Ada yang berukuran kecil, kemudian ada yang berukuran sedang, bahkan ada yang berukuran sangat besar. Nah, kemudian ciri-ciri benda mati yang kedua adalah memiliki wujud. Nah, wujud benda yang ada di dunia ini ada beberapa macam. Ada yang berwujud cair seperti air, kemudian air hujan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang berbentuk padat. Nah, seperti batu. Nah, kemudian seperti pasir, kemudian apalagi ya, besi dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan wujud benda. Dan juga ada yang berbentuk gas. Nah, itu seperti yang kita hirup saat ini, yaitu udara oksigen maupun asap karbon monoksida maupun karbon dioksida yang dikeluarkan oleh kendaraan kita. Itu adalah salah satu bentuk dari wujud suatu benda. Nah, kemudian wujud benda juga dapat bersifat keras dan juga bersifat lunak. Nah, keras seperti batu tadi, kemudian lunak seperti yang sering kita konsumsi, semisal seperti jelly, agar-agar maupun nasi. Nah, itu juga termasuk wujud benda yang sifatnya lunak. Nah, kemudian ciri-ciri benda mati yang berikutnya adalah memiliki komposisi kimia yang tidak tentu. Nah, tentu saja
suatu benda itu memiliki komposisinya masing-masing. Seperti halnya yang sedang kita hirup saat ini, udara. Udara memiliki komposisi zat kimia yang tentu saja sangat tidak menentu karena banyak sekali komposisi yang ada di udara. Semisal ada oksigen, kemudian tercampur oleh gas CO2, tercampur oleh gas nitrogen, maupun tercampur oleh uap air. Kemudian juga semisal kita memiliki suatu minuman bersoda. Nah, di dalam minuman tersebut ternyata juga mengandung berbagai macam komposisi kimia seperti air. Kemudian ada juga pemanis seperti gula. Kemudian ada juga pewarna semisalnya. Dan juga kandungan-kandungan zat tambahan lainnya. Nah, kemudian selanjutnya ciri-ciri benda mati yang keempat yaitu memiliki kegunaan. Nah, seperti misalnya kita memiliki komputer atau gadget, perangkat elektronik seperti handphone. Nah, itu juga memiliki kegunaan yang kita gunakan sehari-hari untuk melaksanakan kegiatan kita seperti mengerjakan tugas, kemudian berinternet, atau bahkan bermain game. Nah, itu memiliki kegunaan. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri benda mati yaitu tidak memiliki sifat atau ciri makhluk hidup. Nah, ini yang membedakan antara benda mati dengan makhluk hidup. Jadi yang poin nomor 5 ini, benda mati tidak punya mengenai sifat atau ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa saja sih sifat atau ciri-ciri makhluk hidup? Nah, yang pertama itu makhluk hidup bernafas, ciri-cirinya. Nah, apa sih yang dinamakan bernafas itu? Nah, bernafas itu adalah suatu kegiatan untuk menghirup gas oksigen dan menghembuskan gas karbon dioksida. Contohnya manusia. Manusia bernafas menggunakan paru-paru, di mana paru-paru dapat untuk menukar antara gas oksigen dengan gas CO2, di mana gas CO2 ini nanti atau gas oksigen akan bermanfaat untuk menghasilkan energi dalam aktivitas metabolisme tubuh. Nah, kemudian ada juga kegiatan bernafas makhluk hidup lainnya seperti katak. Katak menggunakan kulitnya untuk menyerap oksigen lingkungan. Kemudian ikan dapat menggunakan organ insangnya, atau seperti halnya tumbuhan dapat menggunakan stomatanya untuk menukar oksigen antara O2 dengan CO2. Nah, kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah makan dan minum. Nah, tentu saja dalam keseharian kita sebagai manusia, kita juga perlu makan dan juga perlu minum. Nah, makan dan minum itu sendiri sangat bermanfaat untuk menghasilkan energi untuk beraktivitas kita sehari-hari. Nah, contohnya manusia minum air putih, kemudian makan nasi. Nah, itu adalah salah satu sumber yang dapat menghasilkan energi untuk kita beraktivitas. Nah, kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu bergerak. Nah, sebenarnya makhluk hidup dalam bergerak itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya gerak aktif, ada yang dinamakan juga gerak pasif. Nah, gerak aktif berarti dia dapat aktif bergerak, dapat berpindah tempat dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya kuda saat berlari, nah dia akan berpindah ke tempat yang lebih jauh. Berbeda dengan gerak pasif. Nah, gerak pasif itu hanya organ-organ tertentu saja yang bergerak dalam makhluk hidup. Contohnya adalah tumbuhan. Nah, tumbuhan itu hanya melakukan pergerakan pasif. Semisal dahannya membelit pada ranting pohon yang lain. Kemudian tumbuhan semisal pada pagi hari dia akan memposisikan diri menuju matahari. Nah, kemudian semakin bergeraknya matahari hingga siang hari maupun hingga sore, tanaman itu dapat mengikuti gerakan matahari. Dan biasanya yang bergerak hanya bagian ujung tanamannya saja untuk melakukan kegiatan fotosintesis. Nah, itu yang dinamakan dengan bergerak. Nah, kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh itu adalah proses bertambahnya ukuran berupa tinggi, massa, volume pada suatu makhluk hidup. Nah, sedangkan perkembangan itu sendiri adalah proses menuju kedewasaan yang berhubungan dengan kemampuan melakukan perkembangbiakan.
Nah, pada gambar di sini kita dapat melihat adanya proses pertumbuhan kecambah. Nah, contohnya kecambah itu awalnya berasal dari biji yang ditanam, kemudian lama-kelamaan akan tumbuh akar, kemudian tumbuh bakal daun hingga mencapai tanaman yang lengkap, ada batang, ada akar maupun ada daun. Nah, jadi pertambahan tinggi, kemudian pertambahan massa dan volume suatu makhluk hidup itu yang dinamakan dengan proses pertumbuhan. Nah, sedangkan berkembang tadi berhubungan dengan kemampuan melakukan perkembangbiakan. Nah, contohnya pada tanaman di sini bahwa tanaman ketika akan menghasilkan keturunan yang baru, dia akan mengawali dengan proses pembungaan atau berbunga. Bunga akan menghasilkan buah, kemudian buah yang mengandung biji ketika ditanam akan menghasilkan tanaman baru. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan perkembangan. Nah, kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah berkembang biak. Nah, berkembang biak itu berhubungan dengan proses menghasilkan keturunan sehingga dapat mempertahankan kelangsungan jenisnya. Nah, contohnya di sini ada kucing atau induk kucing yang sedang mengasuh anak-anaknya, di mana pada periode tertentu kucing akan berkembang biak dengan cara melahirkan untuk menghasilkan keturunan. Nah, dengan menghasilkan keturunan ini, kucing akan dapat mempertahankan kelangsungan jenisnya agar tidak punah, sehingga lama-kelamaan akan bertambah banyak jumlahnya. Nah, itu yang dinamakan dengan berkembang biak. Nah, kemudian selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Nah, ternyata makhluk hidup itu juga memiliki kemampuan untuk menerima dan menanggapi rangsang. Nah, salah satu contohnya pada gambar ini adalah laron yang tertarik pada cahaya lampu. Nah, pada malam hari ketika kita melihat kumpulan laron terbang biasanya mengelilingi cahaya lampu. Nah, itu salah satu tingkah laku laron yang memang tertarik oleh cahaya lampu. Nah, sehingga itu adalah salah satu ciri makhluk hidup yaitu peka terhadap rangsang. Nah, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir adalah metabolisme. Nah, setiap makhluk hidup pasti akan melakukan suatu aktivitas metabolisme di dalam tubuhnya. Nah, metabolisme itu sendiri berhubungan dengan proses kimia yang terjadi dalam tubuh untuk menghasilkan dan mengubah energi. Nah, pada gambar di sini kita dapat melihat adanya aktivitas fotosintesis yang dilakukan pada daun tanaman. Nah, tanaman itu sendiri di dalam daunnya terdapat suatu aktivitas metabolisme yang dinamakan dengan proses fotosintesis, di mana fotosintesis itu mengubah air dan CO2 yang dibantu oleh cahaya matahari untuk menghasilkan oksigen dan juga glukosa. Nah, oksigen dan glukosa ini dapat bermanfaat untuk kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Contohnya, oksigen dapat dihirup oleh manusia untuk bertahan hidup, dan juga glukosa ini dapat dimanfaatkan juga oleh manusia atau dapat dimanfaatkan tanaman itu sendiri untuk melangsungkan kehidupannya, yaitu untuk memperoleh energi. Nah, itu yang dinamakan dengan peristiwa metabolisme. Nah, kemudian kita juga akan belajar melakukan identifikasi makhluk hidup, yaitu dengan cara membedakan mana yang dinamakan dengan makhluk hidup dan mana yang dinamakan dengan benda mati atau makhluk tak hidup. Nah, contoh yang pertama pada contoh yang pertama kita akan mengidentifikasi robot. Nah, kira-kira robot ini termasuk makhluk hidup atau benda mati ya? Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Nah, yaitu dengan membuatkan tabel ciri-ciri makhluk hidup di sini. Nah, ada 7 ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita kenal tadi. Nah, mari kita beri checklist satu persatu. Nah, yang pertama, apakah robot itu bernafas? Oh, tidak ya, robot itu tidak bernafas. Nah, kemudian apakah robot itu bergerak? Nah, robot itu ternyata juga bergerak. Nah, apakah robot itu membutuhkan makan dan minum? Tidak, robot itu tidak membutuhkan makan dan minum seperti halnya manusia. Nah, kemudian ya poin yang keempat, apakah robot itu dapat tumbuh dan berkembang? Tidak ya,
Robot itu hanya terdiri oleh beberapa perangkat keras dan perangkat lunak yang tidak dapat tumbuh dan juga tidak dapat berkembang. Nah, kemudian yang nomor 5, apakah robot dapat berkembang biak? Oh, tentu tidak ya. Robot tidak mempunyai alat reproduksi yang digunakan untuk melakukan perkembangbiakan. Nah, kemudian yang poin ke-6. Nah, apakah robot peka terhadap rangsang? Ya, ada beberapa robot yang peka terhadap rangsang. Contohnya, ketika pemiliknya menyuruh untuk mengambilkan suatu benda atau mengambilkan makanan, nah pasti robot akan dapat merespon. Atau robot memiliki beberapa alat yang dinamakan dengan sensor. Nah, itu yang digunakan untuk robot sebagai alat untuk merespon suatu tindakan yang diberikan oleh orang. Nah, kemudian poin yang ke-7, apakah robot melakukan aktivitas metabolisme? Tidak ya, robot tidak memiliki aktivitas metabolisme. Nah, sehingga kesimpulannya adalah robot bukan termasuk makhluk hidup. Jadi robot termasuk dikategorikan sebagai benda mati. Nah, selanjutnya ada objek yang dinamakan dengan putri malu. Nah, putri malu itu apakah termasuk makhluk hidup? Mari kita cek satu persatu. Apakah putri malu bernafas? Ya. Apakah bergerak? Ya, karena ketika pagi hari daunnya akan mengarah ke sumber cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Nah, apakah putri malu membutuhkan makanan dan minum? Iya. Apakah putri malu tumbuh dan berkembang? Iya. Apakah putri malu berkembang biak? Nah, salah satunya menghasilkan bunga, kemudian menghasilkan biji, dan menghasilkan anakan-anakan yang baru. Nah, kemudian yang poin ke-6, apakah putri malu peka terhadap rangsang? Iya, contohnya ketika kita menyentuh daun putri malu, nah nanti daunnya akan mengatup. Nah, itu yang dinamakan dengan iritabilitas atau peka terhadap rangsang berupa sentuhan. Nah, kemudian apakah putri malu melakukan aktivitas metabolisme? Ya, salah satunya kegiatan fotosintesis. Jadi kesimpulannya, tanaman putri malu termasuk makhluk hidup. Oke, nah kemudian kita belajar mengidentifikasi objek berupa bakteri. Nah, bakteri itu termasuk makhluk hidup atau benda mati? Nah, mari kita cek satu persatu. Apakah bakteri itu bernafas? Ya, bakteri itu juga bernafas dengan melakukan respirasi. Dapat menggunakan oksigen atau menggunakan gas lainnya seperti sulfur atau karbon dioksida dan lain sebagainya. Nah, apakah bakteri bergerak? Nah, ya, bakteri memiliki alat gerak berupa flagella yang dapat digunakan untuk melakukan pergerakan atau motilitas. Nah, kemudian yang poin ketiga, apakah bakteri membutuhkan makanan dan minum? Ya. Nah, kemudian apakah bakteri tumbuh dan berkembang? Ya, dari satu sel kemudian berubah menjadi sel yang cukup besar. Apakah bakteri tumbuh dan berkembang? Ya, misalnya dari sel kecil anakan menjadi sel dewasa yang siap untuk bereproduksi. Nah, yang nomor 5, apakah bakteri berkembang biak? Ya, perkembangan bakteri ada banyak jenisnya. Ada yang cara seksual ataupun cara aseksual dengan cara pembelahan diri. Nah, itu yang dilakukan oleh bakteri. Nah, kemudian yang nomor 6, apakah bakteri peka terhadap rangsang? Ya, salah satunya rangsangan terhadap suatu zat kimiawi. Nah, itu contoh salah satu peka terhadap rangsangnya bakteri terhadap lingkungannya. Nah, kemudian yang nomor 7, apakah bakteri melakukan metabolisme? Ya, oke. Dapat disimpulkan bahwa bakteri termasuk makhluk hidup. Nah, kemudian identifikasi yang terakhir yaitu tentang makhluk hidup yang cukup kontroversi. Nah, makhluk ini atau objek ini memang sebagian peneliti dulu mengkategorikan sebagai makhluk hidup. Tapi setelah diteliti lebih detail lagi, ternyata objek ini atau yang dikenal dengan sebutan virus ternyata beberapa bagiannya tidak memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup. Lalu virus ini sebenarnya makhluk hidup atau benda mati ya?
Nah, maka dari itu mari kita cek satu persatu. Nah, yang pertama, apakah virus itu bernafas? Oh, tidak. Virus itu tidak bernafas ya. Virus itu tidak memiliki suatu organ khusus yang digunakan untuk bernafas atau respirasi. Nah, kemudian apakah virus bergerak? Ya, ada beberapa virus yang dapat bergerak aktif. Contohnya bakteriofag, dia dapat bergerak dari sel inang yang satu ke yang lainnya. Nah, kemudian apakah virus itu membutuhkan makan dan minum? Tidak, ternyata. Virus itu tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Nah, kemudian apakah virus tumbuh dan berkembang? Iya. Virus itu dapat tumbuh dan berkembang hanya ketika berada pada inangnya. Semisal virus corona yang saat ini, dia dapat tumbuh dan berkembang ketika berada di tubuh manusia. Jika dia di lingkungan, misalnya di meja, kemudian di dinding atau di benda-benda mati lainnya, virus tidak dapat tumbuh dan berkembang. Nah, itu yang membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati. Nah, kemudian yang nomor 5. Nah, apakah virus dapat berkembang biak? Bisa. Nah, dengan syarat virus ini berada pada inang yang sesuai. Virus akan dapat berkembang biak dengan baik. Nah, kemudian yang nomor 6. Apakah virus peka terhadap rangsang? Tidak, virus ternyata tidak peka terhadap rangsang. Nah, kemudian yang terakhir. Apakah virus dapat melakukan aktivitas metabolismenya? Nah, ternyata tidak. Nah, virus itu hanya dapat melakukan aktivitas metabolismenya ketika berada pada inangnya. Ketika dia berada pada lingkungan di benda mati atau di luar inangnya, virus akan bersifat dorman atau tidak aktif. Sehingga kesimpulannya, virus itu ternyata bukan makhluk hidup, tapi virus itu termasuk makhluk peralihan dari benda mati ke makhluk hidup. Nah, maka dari itu, hal ini yang mengkhususkan virus termasuk ke dalam suatu makhluk peralihan. Jadi peralihan antara benda mati ke makhluk hidup. Nah, bagaimana anak-anak semua? Sudah tahu kan mengenai apa itu benda mati, apa itu makhluk hidup, beserta ciri-cirinya. Oke, cukup sekian ya pelajaran kali ini. Kita akan sambung di pelajaran berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.